Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video ini di sini kita bakalan coba ya bahas beberapa hal menarik tentang Ultraman Zero atau ya anak emas mbah subur gitu ya teman-teman ya. Jadi ya sedikit info aja gitu ya bahwa beberapa hal menarik ataupun ya poin-poin yang bakalan kita bahas di video ini bisa dibilang ya cukup jarang ada orang yang tahu gitu atau ya kayak terabaikan lah istilahnya, yang dimana di situ ya pastinya kalian semua ada yang kurang begitu ingat atau bukan kurang begitu ingat sih, lupa lah atau mungkin yang nggak tahu sama sekali gitu aja. Jadi ya di sini kita bakalan coba ya langsung bahas hal-hal menarik dari si Ultraman Zero ini. Yang pertama di sini tuh ya si Ultraman Zero ini bisa dibilang ya Ultraman yang punya banyak banget murid atau ya istilahnya junior lah, yang dimana di video bahasan ya Ultraman yang udah punya murid ataupun ya udah jadi guru lah. Di situ saya udah masukin si Ultraman Zero ini ke dalam list tersebut karena si Zero ini bisa dibilang punya banyak banget murid ataupun junior gitu ya di berbagai universe. Contohnya di sini ada Ultraman Ginga dan juga Victory yang bisa kita lihat atau ya bisa kita jumpai di movie-nya Ging Ace. Di situ kita bisa melihat bahwa si Zero ini mengajarkan kedua Ultraman itu untuk ya mementingkan kekuatan ikatan, keberanian dan juga pantang menyerah gitu ya teman-teman ya. Terus juga di sini ada Ultraman X yang dilatih oleh si Ultraman Zero, bukan dilatih sih, lebih kayak menyampaikan hal-hal yang berguna lah bagi si X itu sendiri, yang dimana kita bisa jumpai di serinya ya teman-teman ya. Yang dimana si Zero ini menyampaikan hal-hal tentang ya kekuatan ruang dan waktu, yang dimana di situ berkat si Zero datanglah ke universe si X ini bisa mempunyai armor dari ya pemberian dari Ultraman doang, walaupun ya cuma kopian aja, tapi ya kekuatannya hampir setara lah istilahnya. Terus juga di sini ada Ultraman Orb yang scene-nya kita bisa jumpai di miniseri Ultra White Orb. Di situ si Zero ini yang melatih si Orb berbarengan dengan Ultra Seven gitu aja. Jadi ya si Zero ini ya melatih si Orb ini tentang kekuatan keluarga, lebih tepatnya kekuatan ayah dan juga ya kekuatan anaknya gitu, yaitu ya Ultraman Zero dan juga Ultra Seven. Yang dimana di situ si Orb itu langsung mempunyai kekuatan dari Emerium Slugger atau ya punya form baru lah istilahnya. Dan tentunya di situ juga ya si Zero ini yang melatih ya si Orb ini dengan gaya bertarung yang lebih baik lagi gitu lah ya. Terus juga di sini juga ada Ultraman Jid, yang dimana ya seperti yang kita ketahui bahwa si Ultraman Zero ini bisa dibilang ya secondary ultra dari serial Ultraman Jid dan cukup berperan lah. Yang dimana si Jid ini bisa apa ya istilahnya mengubah takdirnya gitu, yang dimana dia ini bisa dibilang ya anak Belial yang harus ya jahat gitu ya, tapi ya berkat adanya si Zero inilah si Jid ini bisa mengubah takdirnya menjadi lebih baik lagi, ya membela kebenaran lah ya. Terus juga si Zero ini pernah melatih ya si Jid ini dalam hal bertarung, terus juga strategi dalam melawan musuh. Jadi ya mantep. Dan tak lupa Ultraman Z lah ya, dimana ini Ultraman yang nggak diakuin sama si Ultraman Zero sebagai muridnya. Tapi ya walaupun gitu si Zero ini bisa dibilang ya pernah melatih Z, walaupun ya dengan kata, bukan kata sih maksudnya, dalam bentuk materi doang, nggak kayak gaya bertarung yang kayak Ultraman lain lah. Jadi ya si Z ini bisa dibilang ya punya apa ya istilahnya pengetahuan yang lebih lagi lah ya berkat ya si Ultraman Zero ini. Jadi ya bisa kita simpulkan gitulah bahwa di poin pertama ini ya si Zero ini ya aduh punya banyak banget murid dan juga ya itu sih junior lah ya istilahnya. Oke lah ya. Oke, next di poin yang selanjutnya ini, walaupun si Zero ini punya banyak banget murid ataupun ya junior, tapi ya di sini tuh ya sifat dari si Ultraman Zero dari dulu yang sampai sekarang itu ya masih songong banget gitu ya. Tapi ya walaupun sekarang udah agak dewasa dikit lah ya. Ya hal tersebut bisa kita lihat di mini-seri yang menghadirkan si Zero ini. Tapi ya walaupun gitu, ini si Zero ini ya nggak modal ngomong doang dan modal bacot doang lah ya, yang dimana songongnya itu ya dibarengi dengan kekuatan yang emang kuat gitu ya. Ya kalian pastinya tahu lah ya Ultraman Zero itu ya cukup kuat lah ya teman-teman ya. Terus poin yang selanjutnya di sini tuh ya si Zero ini bisa dibilang ya salah satu Ultraman yang punya desain yang anti mainstream atau ya bisa dibilang berbeda dengan Ultraman lain. Contohnya dari segi matanya, yang dimana itu beda banget sama Ultraman yang udah-udah. Terus juga corak di badannya juga ya lumayan unik, dan juga dibarengi dengan senjata yang berbeda, yaitu dia ini punya slugger 2 buah berbeda dengan Ultra Seven, Ultraman Max yang cuma punya 1
satu slugger doang, dan itu lumayan menarik dan juga unik sih. Dan tentunya si Zero ini punya bracelet ataupun ya bentukan bracelet yang unik dan kayak OP sih bracelet dari Ultraman No. Waduh, oke lah. Oke, di poin selanjutnya di sini tuh ya si Ultraman Zero ini bisa dibilang ya Ultraman yang dapat dipercaya oleh para seniornya. Jadi ya seperti yang kalian ketahui gitu lah, di mini seri ataupun ya movie ataupun ya film-film Ultraman yang ada si Zero-nya gitu lah ya. Ini pasti si Zero ini ya dipercaya oleh sepuh-sepuhnya ataupun ya senpai-senpainya untuk apa ya, saya mengerjakan ya peristiwa yang berat ataupun ya peristiwa yang besar gitu lah ya. Contohnya sendiri di sini tuh ya dia dipercaya oleh Ultraman King untuk menyelamatkan ayahnya di Ultra Galaxy Legend The Movie pas si Zero itu debut gitu ya teman-teman ya, yang dimana di situ kalau misalnya Ultraman biasa yang diperintah untuk ya menyelamatkan ya Ultra Seven beserta ya pokoknya itulah ya peristiwa yang ada di Ultra Galaxy Legend, itu pastinya ya kalah gitu ya, berbeda dengan Zero yang ya OP gitu lah ya. Jadi ya dipercaya oleh Ultraman King. Terus juga dia ini dipercaya oleh Ultra Father untuk menyelidiki ancaman Belial di universe lain yang ada di movie-nya Zero Revenge of Belial. Itu kalian pastinya udah tahu bahwa si Zero ini ya dikirim ke universe lain untuk menyelidiki ya si Ultraman Belial ini yang bangkit kembali lah setelah dikalahkan oleh Ultraman Zero di Ultra Galaxy Legend The Movie. Terus juga si Zero ini dipercaya oleh Ultraman Taro untuk mengumpulkan pasukan untuk melawan Tartarus, yang kemudian pasukan tersebut disebut sebagai Ultra League lah ya. Yang dimana itu bisa kita jumpai di mini seri Ultra Galaxy Fight The Absolute Konspirasi kemarin juga. Jadi ya kesimpulannya ya si Zero ini ya memang Ultraman yang dapat dipercaya, walaupun ya dulunya gitu ya dia ya sempat tergiur sama Plasma Spark kalau misalnya dia nggak dihadang atau dihadang gitu ya sama Ultra Seven, ya pastinya dia bakalan kayak Belial sekarang gitu ya. Jadi ya kayak gitu sih. Terus juga poin yang selanjutnya di sini tuh ya si Zero ini bisa dibilang ya Ultraman yang ya tipenya adventure atau ya petualang lah ya, melintas berbagai dimensi lah. Jadi ya si Zero ini ya sudah mempunyai ya kekuatan dari Ultraman Noah, yaitu Ultimate Aegis yang armornya itu loh ya, yang bisa melintas ke berbagai dimensi. Jadi ya di sini si Zero memanfaatkan kekuatan tersebut untuk yang menjelajah ke berbagai dimensi untuk ya melindungi ya makhluk-makhluk yang ada di dimensi lain lah istilahnya. Yang dimana di sini kita bisa melihat bahwa si Zero ini pernah mengalahkan Belial yang ada di universe lain lah ya. Terus juga si Zero ini pernah menyelamatkan seseorang yang dimana di situ dia menggunakan Ultimate Aegis-nya, terus juga berpatroli ke dimensi lain, melatih Ultra lain yang dimana dia ada di poin yang pertama, yang dimana ada Ultraman New Gen yang kebanyakannya dilatih sama Ultraman Zero ini gitu ya, dan lain-lain gitu lah ya. Terus juga poin yang selanjutnya si Zero ini bisa dibilang ya pernah terlibat dari ya peperangan-peperangan yang cukup besar. Contohnya di sini di movie-nya ya Ultraman Zero The Movie Revenge of Belial, di situ peperangan yang cukup besar banget sih antar universe ini dan juga universe ini. Terus juga di Ultra Galaxy Legend The Movie yang dimana menyelamatkan Seven beserta ya Ultraman yang ada di situ. Jadi ya terlibat sama peperangan yang besar sih. Terus juga ya di mini seri Ultra Galaxy Fight series itu yang dimana di New Generation Heroes itu dia cukup berperan. Terus juga di Ultra Galaxy Fight The Absolute Konspirasi dia juga cukup berperan, walaupun ya ujung-ujungnya ya kalah sama si Tartarus gitu lah ya. Oke. Jadi ya memang Ultraman Zero ini ya kuat dan juga ya punya pengalaman yang banyak banget di berbagai peperangan besar. Terus juga poin yang terakhir, si Zero ini punya Henshin item atau ya transformation item yang cukup beragam dan juga cukup unik. Yang dimana kalau misalnya kita lihat Ultraman lain kebanyakan itu palingan ya mereka cuma punya satu Henshin item. Tapi berbeda dengan Zero yang punya berbagai macam ya Henshin item yang berbeda-beda, dan juga ya ada yang di remake dan juga ya pokoknya yang lebih diperbarui ya. Contohnya di sini ada Zero Eye, terus juga Zero Eye Neo dan juga Jid Riser yang bisa dikombinasikan dengan Jid Kapsul ya, kapsul itulah ya yang bisa yang dia bisa upgrade from menjadi Ultraman Zero Beyond. Jadi ya si Zero ini ya emang Ultraman yang cukup dibanggakan sama Mbah Subur ya, anak emas lah ya. Oke. Jadi ya kayak gitu aja dulu lah ya video pembahasan ya beberapa hal menarik tentang Ultraman Zero ini yang kemungkinan besar kalian ada yang kurang begitu tahu ataupun yang enggak ingat lah. Jadi ya di sini saya
ngasih tahu ke teman-teman semua beberapa hal, poin-poin yang menarik tadi gitu lah. Jadi ya, kalau misalnya info yang saya sampaikan barusan itu ada yang sedikit salah, ya silakan kalian komen aja lah ya, koreksi di kolom komentar, oke? Dan juga gimana pendapat kalian tentang Ultraman Zero ini, apakah menarik atau ganggu atau gimana lah ya, komen aja di bawah, oke? Dan kalau misalnya kalian pengen nambahin ya beberapa poin-poin tentang Ultraman Zero, ya silakan aja lah ya, komen di bawah, oke? Jadi ya kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, klik tombol like di bawah dan juga sampai jumpa.